Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 podcast Takut Now. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Adi Purmono. Nama saya Radit Senterawan. Nama saya Diki Nurfadila. Nama saya Jalan Siapa? Nama saya Sabita Hasanah. Saya Raya Malika Andriati. Kali ini kami akan membuat podcast. Selamat menonton semua. Selamat menonton. Hai everyone. Welcome to podcast Takut Now. Oke, jadi di podcast ini kita bakal bahas banyak banget hal tentang background dan ceritanya teman kita nih guys. Tema tentang hari ini tuh adalah empati dan kesadaran sosial. Oke, sebelum itu kita izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebagai host. Saya Hila Syafa dan rekan saya Diki Nurfadila. dan rekan saya lagi. Muhammad Bagas Adi Purmono. Oke, dan juga ada narasumber kita di sini nih guys. Perkenalkan, nama saya Ulia Rahma sebagai narasumber. Dan rekan saya satu lagi. Narasumber saya satu lagi. Perkenalkan, saya Jalan Diri sebagai narasumber. Oke, pertama-tama buat Aulia, sebelumnya nih boleh gak sih sharing? Aku mau nanya, kapan sih Aulia ini mengalami gangguan penglihatan? Apakah sejak lahir atau ada peristiwa lain? Pas sejak aku usia 2 tahun. Jadi ceritanya itu aku pas lagi ulang tahun yang kedua tahun, aku pas lagi niup lilin, aku itu nggak ngeliat kalau ada posisi lilinnya itu di depan mata aku. Dan pada saat itu aku nanya sama ibu aku, ibu di mana lilinnya? Kok di depannya aku nggak ada lilin? Nah, kata ibu aku, ada Aulia di depan mata kamu lilinnya, tapi beneran nggak ada ibu gitu. Dan itu rasanya sangat remeng-remeng gitu. Iya. Itu posisinya kamu nggak kelihatan gitu ya? Iya, nggak kelihatan sama sekali gitu. Nggak kelihatan sama sekali? Iya. Bener-bener nggak kelihatan gitu? Iya, benar-benar nggak kelihatan. Tapi itu kamu dari lahir nggak sih atau emang? Enggak, pas usia 2 tahun. Umur 2 Pas aku tahun. habis lahir itu aku masih Masih bisa normal nampak. matanya. Iya, sampai usia 1 tahun. Masih bisa ngeliat lah pas umur kedua tahun ulang tahun itu pas lagi pengen itu cuma agak bisa ngeliat. Iya. Aku mau nanya itu pertama-tama itu cerita itu gimana? Apakah tiba-tiba langsung remang-remang atau ada faktor yang membuat remang-remang langsung jadi total gitu? Itu bagaimana? Coba. Jadi awalnya itu ada faktor, aku tiba-tiba aja itu pas lagi mau pas niup lilin, mataku itu terasa kayak kedip-kedip gitu. Dan menurut aku mengira aku itu cuma ya kayak nggak kenapa-napa gitulah matanya. Kayak normal-normal aja Iya. ya? Terus pas dibawa ke rumah sakit itu aku penanganannya sempat terlambat. Aku awalnya cuma dibawa ke kayak tempat penanganan umum. Nah, pas udah minggu keduanya aku baru dibawa ke MRI dan itu hasilnya aku terkena penyakit tumor otak yang masih jinak. Dan di situ aku sempat dioperasi tumor otaknya itu segede telur dan aku operasinya itu dibelek semangka. Itu beneran di belek semangka? Iya, beneran dibelek semangka. Ya rasanya sakit banget lah. Itu nggak pakai bius atau gimana? Pakai bius, aku Pakai bius. posisinya nggak sadar. Dan aku sempet di kemoterapi itu 30 kali. Dan aku itu satu-satunya pasien yang selamat. Di situ ada 12 orang pasien, 11 orangnya itu nggak tertolong dan meninggal dunia. Pada saat itu juga di ruang ICU karena virusnya lagi banyak-banyaknya tersebar di tahun 2009. Emang di 2009 itu emang ada virus itu? Iya, virus tumor otak itu lagi menyebar banyak banget gitu. Di kalangan anak-anak yang seusia 2 tahun seumuran aku lah gitu. Wah, berarti ada dong ya kan
kita di umuran kita gitu ya kan. Iya, Dia lagi masa umur 2 tahun, kita baru lahir ya kan, ada yang baru lahir, ada yang Iya. umur setahun, dan virus itu juga masih menyebar ya kan. Iya. Lagi apa namanya? lagi menyebarnya virus itu. Aduh. Tapi itu berapa hari itu Aulia di tempat ICU-nya itu? Aku sih semalaman doang, nggak sampai sehari karena kata pemilik rumah sakitnya aku sebaiknya jangan lama-lama di ICU. Iya. Nanti aku malah tambah parah kena Iya, virusnya. parah juga. Soalnya Nanti kan aku di malah situ tambah kan nggak tertolong. Nanti yang ada aku bakal meninggal kayak 11 pasien itu yang sempat nggak tertolong gitu. Ada nggak sih perasaan tuh gitu? Ya sebenarnya sih ada gitu. Semua harus dinikmatin aja ya. Iya, memang udah jadi takdirnya aku. Terus aku mau nanya nih, sosok yang paling penting di hidup kamu tuh siapa sih? Yang paling berpengaruh dalam hidup kamu, Aulia? Sebenarnya sih kakak kelas netra aku sendiri. Jadi walaupun kakak kelas netra aku ini nggak bisa melihat karena dari lahir, jadi dia itu sempat mengikuti perlombaan renang dan sempat mendapatkan juara 1 internasional lomba renang. Dan itu sempat berkali-kali mengikuti lomba renang di luar negeri, di Kamboja, Laos, dan di Singapura pastinya. Begitu ceritanya. Dan aku tuh pengen banget bisa mengeluarkan prestasi aku seperti kakak kelas tunanetra aku itu. Kalau aku udah tahu, kakak kelas kamu itu sekolahnya di mana, Bu? Dia itu dulu sekolah SD-nya sama aku, sama-sama di SD luar biasa di SLB Negeri 7. Kurang lebihnya di Kebun Nanas dekat Cawang Osista. Oh iya iya. Oh, Pista ya, Pista. Iya. Situ itu kan dulunya SLB khusus tunarungu. Nah, karena SD aku yang di panti asuhan belakang rumah sakit Budiasi itu direnovasi untuk kelas TKA untuk adik-adik kelas aku yang tunanetra selanjutnya. Jadi aku dipindah ke situ gitu. Sekolahnya. Oke. Terus buat apa sih yang paling yang kamu pengen di hidup kamu? Apa yang Apa yang pengen diimpikan kamu- dari iya. kecil sampai sekarang gitu Aulia? Cita-cita kamu deh, Cita-cita cita-cita kamu. kamu. Cita-cita aku Dari kecil, sebenarnya aku kepengen jadi artis yang terkenal dan juga kepengen jadi guru. Oh gitu, jadi Ya walaupun aku nantinya jadi guru yang memiliki keterbatasan, tapi itu nggak masalah. Nggak masalah, bukan Bukan masalah, bukan hambatan Bukan lah ya. halangan, bukan Betul, halangan. bukan halangan. Iya. Iya. Apa cita-cita itu tuh masih pengen gak sih sampai kamu? sekarang, sampai sekarang Masih nunggu sekarang. masih aku pengen lanjutin. Gitu. Iya, dengan usaha aku sendiri. Apa yang membuat kamu menjadi semangat buat belajar, Bu? Pastinya sih itu dukungan dari orang tua aku. Kata orang tua aku harus terus lanjutin sekolah aku sampai akhirnya aku lulus kuliah sarjana, ya palingan S1 lah, tapi kalau bisa S3 ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan aku juga punya motivasi sendiri dari dalam diri aku, dari internal gitu. Kalau aku harus terus semangat berjuang untuk belajar, meraih cita-cita aku nanti. Kalau dari Aulia sendiri setelah dari SMA 9 ini nanti mau lanjut jenjang kemana, Bu? Mau lanjut ke jenjang kuliah di UNJ. Ya, semoga apa yang Aulia cita-citakan dari sekarang terkabul. Ya, amin. Amin. Oke, aku mau nanya lagi. Tadi kan Iya. kamu mau universitasnya itu UNJ. Iya. Sekarang aku mau nanya, kalau boleh tahu itu prodi apa yang kamu inginkan untuk melakukan pembelajaran di Universitas Negeri Jakarta? Yang aku mau sih itu pendidikan geografi ya, atau enggak pendidikan ekonomi. Oh, berarti pendidikan itu yang mengarah benar-benar ke guru. Iya. Ya karena kan kalau misalkan kayak fakultas ilmu geografi itu kan nggak
menjadi guru. Tetapi kalau misalkan pendidikan geografi itu udah pasti kita bisa mengajar, kita bisa iya buat bekerja juga bisa. Iya. Oke. Iya, aku mau nanya nih metode kamu belajar tuh kayak gimana sih keseharian kamu di sekolah gitu, kayak gimana sih cara kamu belajar di sekolah gitu? Ya, yang pertama sih aku mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, dan setelah itu aku pahami benar-benar sampai pelajaran itu mendalam banget di otak aku. Itu kamu dengerin, terus kalau misalnya ada kayak catatan atau kayak misalnya hitung-hitungan gitu, kamu gimana itu? Ya, kalau ngerjainnya? masalah hitungnya sih aku agak kurang mampu ya, Iya, soalnya iya. aku paling gak suka itu matematika. Kamu nggak suka? Kamu Oh, nggak ada suka yang matematika. pelajaran yang nggak disukain juga mau Iya, ya. ada. Oh iya. Berarti pelajaran yang Aulia sukain itu apa? IPS, IPS. sama Oh, Pak. informatika. Oh, berarti geografi, sosiologi. Ya mengarahnya ke Iya. IPS lah ya. Mm-mm. Heeh. Terus apa ya? Keseharian Aulia nih kalau misalnya habis pulang sekolah itu langsung belajar apa gimana Aulia? Ya, aku sih pastinya habis pulang sekolah itu mandi dulu, terus sebelum makan aku makan yang bikinnya dulu, baru sholat, habis itu baru belajar. Baru belajar, oh belajarnya itu malam itu. Ya, pokoknya Tergantung sekitar pas habis malamnya. isa lah. Oh bisa. Iya. Keseharian kamu di rumah ngapain aja sih? Maksudnya kayak kan dengan Keseharian aku di rumah sih kalau nggak belajar ya dengerin berita, informasi yang lagi terupdate di Yang zaman viral ya, sekarang. viral Iya. sekarang. Iya. Makanya aku bisa tahu lagu-lagu yang lagi Iya, viral lagu, zaman iya. zaman sekarang. Biar nggak galau-galau amat ya Aulia. Iya. Oh, berarti Aulia itu kalau di rumah itu suka dengerin Musik. televisi di Iya, rumah sama buat musik juga. musik. Kalau buat kamu untuk apa namanya berjalan itu kamu dibantuin atau kamu sendiri? Aku sendiri, aku Kamu ngeraba. sendiri di rumah. Ngeraba meja. Jadi udah hafal lah ya apa-apa. Iya. Kamu udah hafal gitu ya? Jadi Kamu ya tempat-tempatnya pilih-pilihnya gitu. ya. Kalau mau berangkat sekolah itu gimana kamu? Aku kalau mau berangkat sekolah sama pakai sendiri. Oh sendiri? Iya, dulu aku kalau SD pernah ada ADL. Cara memakai baju, cara memasang spray kasur, terus cara memasang ules bantal, begitu diajarin semua. Cara memasang kancing baju juga diajarin. Jadi aku udah tahu semuanya. Jadi udah terbiasa lah ya, udah apa-apa gerak-geraknya. Iya. Itu di sekolah kamu yang di SLB itu? Atau enggak, pas aku dulu kayak ada les gitu khusus tunanetra di panti asuhan yang di belakang Budiasi itu. Oh iya. Oh itu les, itu pakai Iya, les. iya kayak les gitu. Sempet kayak ada les bikin teh manis hangat juga bisa aku gitu, diajarin gitu. Yang diajarin itu aja atau cuma Banyak sih, banyak? bikin indomie juga ada cara-caranya. Boleh diceritain nggak? Ya, jadi waktu dulu aku pertama kali ikut les pas sama temen sekelas aku. Jadi yang pertama itu guru adik aku ngajarin cara masang kancing baju dengan benar. Dan itu harus berurutan dan nggak boleh salah. Karena kan tunanetra kalau nggak diajarin nggak bakal Ya, bisa nggak tahu. bisa. Dan Terus itu harus benar-benar teliti ya. Awalnya sih memang bagi aku tuh agak susah, terus diajarin pelan-pelan, Iya. tangannya dipegang terus kasih tahu gitu. Terus kan Aulia tuh sering banget mendengarkan penjelasan dari guru-guru yang ada di sekolah Aulia ya. Iya. Itu bagaimana cara kamu bisa mengingat sesuatu dengan cepat, karena mungkin dari teman-teman aku aja yang misalnya itu dia tuh masih bisa ngobrol sama teman. Dia masih bisa ngobrol, masih Iya. bisa melihat gitu Iya. ya kan. Itu tuh sulit banget gitu buat Ya, maksudnya kayak ya. kurang pahami, bisa kurang pahami bisa banget ya. cepat menghafal. Menghafal Dan gitu. kamu itu Gimana penghafalan Heeh. Aulia gitu bisa merangkum dari guru gitu, menghafal dari bisa guru. hafal cepet gitu. Menghafal Ya cepat. caranya sih itu aku kalau cara Dipahami ya? mendengari penjelasan dari gurunya itu kondisi kelasnya
nggak berisik, Nggak nggak berisik. rame Oh. itu aku bisa lebih Lebih cepat cepat. memahaminya. Tapi kalau lama ya gitu Yang berisik. susah-susah gampang. Itu kamu hafalnya tuh kayak Satu persatu. satu persatu. Iya. aku Itu hafal. kayak di apa namanya? Di kalau aku kan sebagai enggak Kalau maksudnya aku diingetin. iya kamu kan diingat. Kalau aku tuh dicatat dulu di kertas baru aku hafalin kayak hafalan surat Al-Ghasyiyah gitu ya kan. Aku juga Iya. hafalnya tuh lumayan sulit gitu. Aku nulisnya di kertas dulu baru aku hafalin gitu. Jadi kayak diulang-ulang sama. Tapi kalau kamu langsung gitu ya lisan gitu ya secara lisan Iya. tanpa melihat. Iya betul. Apa tantangan terbesar Aulia selama pembelajaran yang ada di sekolah? Ya tantangannya sih cuma itu kalau kelasnya nggak kondusif dan berisik. Oh, berarti Rame. sama seperti tadi ya jawabannya. Iya. Oh iya, karena itu belajarnya nggak bisa nyaman dan pastinya nggak bisa tenang gitu iya. dalam mendengarkannya. Jadi kalau ditanya ya pastinya jawabannya salah gitu. Ya karena gampang Ke distract ya. distract apa- itulah, Iya. ya kayak ke bawah sama suasana gitu. Iya benar. Kamu pernah kesel nggak sih sama teman-teman kelas kamu kayak kalau misalnya kayak tadi tuh ada yang berisik, Gitu. ada yang Sebenarnya sih kesel ya. kesel. Karena aku misalnya lagi fokus berisik kelasnya, nah aku jadi fokusnya itu jadi hilang gitu. Padahal aku udah berusaha banget untuk fokus gitu. Ya kayak kalau misalnya di luar jam pelajaran nih kayak nggak ada gurunya atau di luar kayak lagi istirahat gitu. Kamu pernah diisengin nggak sih sama teman kamu gitu kayak sekedar Colek iya, tuh, colek. atau di ngapain gitu sama teman kamu pernah nggak? Pernah sih Digangguin, dulu dia pernah? waktu di sekolah SMP aku. Oh, di SMP Jadi itu? teman laki-laki tuh orangnya iseng Iseng dan ya? suka banget godain aku. Dan itu aku paling banget nggak suka karena Digodainnya itu gimana? konsentrasi aku tuh jadi konsentrasi. hilang. Iya. Jadi kayak dia itu manggil dan dia itu Manggil. nyolek aku. Oh, dia nyolek tuh. Gitu. Oh, SMP-nya Aulia itu tadi di Kebun Nanas itu ya? Bukan, Oh, SMP beda aku lagi. di 50. 50 itu. Oh, SMP 50. Tapi kalau rumah Aulia di mana tuh Aulia? Rumahku di belakang SMP 275 sebelum Kober. Jauh ya? Kok kenapa nggak di 275 aja Aulia? Lah kan dulu aku diceritain itu sekolah SMP-nya lantai 4. Oh, itu lantai 4 soalnya Iya, kalau kalau aku tinggi banget ya mandi bertingkatnya. naik turun aku nggak bakal Iya sih. sanggup. Tinggi banget sih dia kalau di 275 ya. Betul, betul. Iya. Ya, ya karena kan di SMP 50 kan itu baru lantai 1 ya. Iya, karena kalau di tingkat bahaya kalau Iya. ada pesawat lewat. Oh, Bahaya. Iya, Oh, kalau kena pesawat bahaya. oh karena dekat bandara mungkin Iya, ya benar. sekolahnya. Soalnya tapi juga tinggi juga Aulia. Soalnya turun naik. iya. Tapi aku jarang denger sih Iya. kayak apa namanya Aku ada baru- pesawat aku masuk baru- sekolah nanti ya Iya. kan? Itu maaf sih omongan dari guru-guru. Iya, omongan dari guru-guru. Iya, Ya cuma bisa, rumor lah ya. ya bisa karena kan yang dekat banget Daripada sama tempat landing terjadi pesawat. sesuatu sama murid-muridnya lebih baik nggak Iya. usah di tingkat. Ya walaupun lorongnya sempit sih dulu. Buat sugesti aja kali ya itu ya. Betul. Mitosnya aja lah mitosnya. Iya. Aulia. Tapi sebelumnya Aulia mau sebelum masuk SMA 9 sebelumnya Aulia mau masuk SMA mana aja pilihannya? Sebenarnya sih yang SMA 9 itu adalah Pilihan keberapa? SMA pertama aku. Oh SMA pertama yang mau masuk Iya. ke SMA 9 tuh. Iya. Kalau boleh tahu tuh Aulia tuh SMA 9 itu dari mana ya? Karena aku aja sebelum SMA ini Pendaftaran ya. sebelum pendaftaran SMA ini aku nggak tahu nih, aku benar-benar nggak tahu nih lokasi SMA 9 di mana, tata letak secara spesifiknya tuh di mana. Jadinya ya aku mendaftar sekolah yang aku ketahui aja. Tetapi Pas takdirnya tuh dapat di sini ya, alhamdulillah aku bisa jadi tahu tentang SMA 9 itu di sini. itu boleh Terus sih ya aku itu dengar-dengar dari tetangga aku. Jadi tetanggaku itu yang sekarang udah kerja itu dulu adalah alumni Alumni dari SMA SMA 9. Hmm. Dan itu aku dikasih tahu letaknya itu di dekat Gang Melati turunan Jojolokan gitu. Oh gitu. itu emang deket, emang karena deket atau emang Emang pilihan, satu-satunya? pilihan. Emang satu-satunya itu pilihan aku.
pilihan Aku Aulia aja ya. awalnya sih udah punya 3 pilihan. Apaan aja tuh, Itu gimana? mana ya tuh? SMA 9, 14, sama 42 di 42. Oh, iya, iya. Itu dua-duanya tuh. Iya, tiga-tiganya. Terus apa tantangan terbesar yang kamu alami di luar pembelajaran? Misalnya di luar pembelajaran ini ketika ini banyak sih halnya ketika kamu di luar sekolah atau ketika pembelajaran selesai, itu apa tantangan terbesar kamu lihat? Ya, tantangannya sih pastinya aku kalau habis belajar matematika yang pastinya aku langsung banget rasa pusing gitu. Karena aku kayak benar-benar Pusing kan? nggak nyambung gitu Nggak nyambung ya? pelajaran. Ya berarti seperti teman-teman Iya. umumnya gitu ya. Oh, ternyata langsung pikiran merasa sih ya. pusing gitu. Mm-mm. Aku mau nanya nih, aktivitas apa aja sih yang kamu sukain Aulia? Ya, Selain dengerin musik, Iya, selain dengerin sama musik, terus televisi, dengerin gitar, televisi gitu. Ya selain itu gitu. nyanyi, suka Iya, nyanyi, nyanyi kadang-kadang Aku suka. nyanyi, Iya, kamu suka alat nyanyi alat musik tuh, iya. Iya. Oh, alat-alat musik gitu ya. Iya. Iya. Alat musik yang sering Aulia mainin itu apa? Pianika. Pianika. Karena aku waktu SD pernah diajarin sama guru tunanetra aku gimana cara ngapalin notasi dari lagu itu di pianika yang khusus tunanetra gitu. Iya, aku kan tahu ya kalau di SMA 9 ini ada kedatangan seseorang yang bernama itu siapa? Karadit ya? Siapa? Karman. Karman. Bukan. Yang Siapa? Iya kan. iya Oh, Karama, iya Karama, iya. Itu kalau menurut pandangan Aulia itu Karama itu bagaimana orangnya? Ya kalau menurut aku sih karena itu orangnya baik dan pastinya itu memberi pengalaman yang sangat baik karena bisa lulus kuliah sarjana S3 sastra Inggris. Ya walaupun kuliahnya swasta sih tapi bagi aku nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena mau di swasta atau di negeri, kalau kitanya mau belajar itu bakalan bisa. Iya. Itu namanya pendidikan ya kan, mau di mana aja belajar juga apapun yang dipelajari itu bisa gitu ya kan. Iya. kalau yang kita mau. Pengalaman apa aja sih yang kamu dapetin sama Kak Rahma gitu? Ya pengalaman yang pertama sih aku bisa belajar memetik laptop dengan cara perlahan-lahan dengan suara George khusus tunanetra. Ya mungkin nanti kalian bisa cari-cari tentang tentang laptop George tunanetra dan itu ada suaranya kayak suara bahasa Inggris gitu. Oh, Jadi tunanetra itu bisa mengetahui ini kita lagi mengetik tentang apa dan pembahasannya itu apa gitu. Oh, jadi kayak Ada di aplikasinya itu dan itu diinstal gitu. oh. Jadi Iya, iya. keyboardnya itu ada suaranya Ada gitu ya? suaranya. Iya suaranya? benar, iya gitu. Oh, gitu. Cuma Jadi- malah pakai bahasa Inggris tuh. Iya, ada juga yang pakai bahasa Bahasa Indonesia. Oh, bisa pakai bahasa Inggris Aulia? Bisa. Bisa. Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi kedua oleh rekan saya. See you. Hi everyone, welcome back to Talk to Know. Di sesi kedua masih bersama aku Kayla dan rekan aku Raya Malika Andriati. dan satu lagi. Aku dari situ. Dan masih narasumber yang sama, itu Aulia dan Azahra. Mungkin podcast sesi kedua ini kita bakal Cenderung nanya ke Iya, Azahra. nanya ke Azharanya, lebih ke Azharanya ya kan. Oke, pertama-tama aku mau nanya nih Azhara, kenapa sih kamu buat riset tentang si Aulia ini gitu? Aku dengar dari teman-teman aku nih, kamu tuh bikin riset tentang Aulia gitu, buat project ya? Buat apa? Jadi itu bukan project sih. Project cuma, apa? Aku tuh diikut lomba, jadi MOXI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi di dalam penelitian itu aku meneliti tentang bidang ilmu sosial dan humaniora. Nah, kenapa aku ambil objek inklusivitas? Karena simpelnya gini, banyak banget stigma-stigma di kalangan teman kita kayak ini nggak usah nemenin siswa PDWK kayak gitu. Padahal kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya mereka juga butuh loh kita temenin, kita beri ruang, sebenarnya kayak gitu. Nah makanya itu kenapa aku
dengar bahwasanya Aulia tuh jago banget nyanyi. Nah aku makin penasaran nih, kok bisa ya dengan keterbatasan Aulia tetap bisa nyanyi, terus bisa bacain undang-undang dasar, dan itu tuh meng-add coach diri aku juga. Itu gimana sih kamu tuh kayak wawancara satu-satu orang lain atau gimana? Atau perwakilan atau emang dari teman-teman yang deket aja sama Aulia atau gimana? Kalau aku sih lihat dari rekapitulasi dulu di sekolah, PDBK kita tuh ada kategori apa aja, dan yang mungkin paling mendekati dari penelitian aku ya, aku ambil nih 3 sampel. Nah salah satunya ini Aulia sebagai sampel tunanetra. Terus dari sampel utamanya kita ambil juga nih teman-teman si PDBK ini kayak teman-teman yang lainnya. Menurut kamu, menurut pendapat kamu, teman-teman kita di sekolah ini udah apa namanya mendistribusikan atau bersikap baik sama Aulia nggak sih, atau kayak Atau kepada orang-orang yang keterbatasan itu udah kayak berkontribusi? Kalau sebaliknya gitu. Kalau menurut aku pribadi, khususnya di kelas 11 gua, teman-teman tuh udah cukup baik banget untuk humble ke Aulia, ke Ineke, dan juga teman-teman tuh sering banget membantu Aulia, kayak misalkan Aulia butuh ke kantin atau ke toilet, itu dibantu sama teman-teman lainnya, bukan cuma berpacu sama teman dekatnya Aulia itu Anissa. Ya betul. aku pengen nanya deh, kan kamu tadi tentang riset ya. Aku pengen kayak ada nggak sih kayak masalah atau kayak sama kamu melakukan risetnya itu Hambatan ya, kamu. Untuk hambatan sih sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya, karena kan juga aku berpacu sama rekapitulasi dari sekolah, dan juga bidangnya ini inklusivitas gitu, jadi cuma berfokus sama stigmanya dan apakah PDBK ini mendapatkan hambatan dalam bersosialisasinya di sekolah kita. Dan ternyata alhamdulillahnya dari teman-teman yang udah wawancarain, mereka itu nggak ada yang terlalu merasa dikucilkan gitu, jadi tetap ada ruang sosialisasinya di SMA Negeri 9. Kalau boleh tahu ya, itu pas melakukan riset itu pada kelas 10 atau kelas 11 atau kelas berapa ya? Oke, aku awal mulai itu dari kelas 10 semester 2. Jadi ini kan opsinya bertahap ya. Pertama kita kasih dulu nih proposal kita. Setelah proposal disetujui sama BPTI, baru kita bisa lanjut ke tahap penelitian yang sekarang ini. Dan doain ya, insya Allah kalau misalkan penelitian ini disetujui lagi, aku akan lanjutkan. Amin. Itu dari kemauan kamu sendiri apa emang disuruh atau gimana sama guru? Aku awalnya tertarik sih dengan penelitian, dan juga aku kan suka tentang sosial atau humaniora ya. Terus juga pas masuk gerbang ternyata ditawarin sama Bu Hanifah, kamu mau nggak melakukan riset nih tentang opsi kayak gitu, terus menjelaskan mekanismenya. Dan menurut aku wah ini kayaknya tempat aku untuk melakukan mimpiku nih kayak gitu. Jadi langsung Ada rasa tertarik ya? Iya betul. kayak Zara, aku mau nanya nih, kan kalau opsi tuh mirip-mirip kayak olimpiade kayak yang lain juga nggak sih, kayak OSN kan harus masuk ke satu ruangan buat ngerjain soal. Nah kalau opsi itu gimana cara mereka ini yang membuatnya? Iya, mekanismenya gimana? Sesuai singkatannya sih Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia kan. Jadi kita penelitian ya. Di penelitian itu tuh kita dibagi bidang-bidangnya, ada yang IPA, PS, sama bahasa. Nah kalau aku ngambil yang PS, ilmu sosial dan humaniora. Nah jadi kita dibagi lagi nih, kita tuh objek yang dikaji itu mau seperti apa, wawancara kah, atau kuantitas kayak gitu, CG form. Nah kalau aku sendiri kan wawancara ya, jadi aku hanya mewawancarai rekapitulasi yang ada di sekolah tentang PDBK kayak gitu. Tapi nanti pada saat sampai ke final di situ wawancara, kita tuh bakalan dikumpulin di satu ruangan oleh pihak BPK ini sendiri. Nah rencananya sih kemarin ya aku baca dari Google informasinya di SMA Katamri. Kalau boleh tahu kenapa sih kamu kayak tertarik dengan opsi gitu? Kayak apa namanya itu lomba opsi ya? Kenapa kamu tertarik? Yang pertama aku kan suka humaniora dan juga filsafat ya. Mungkin orang-orang tuh bakalan banyak yang pro and kontra kalau jangan ngomongin filsafat. Karena mereka beranggapannya filsafat tuh orang kiri lah, orang yang gak punya agama lah. Cuman menurut aku sendiri, filsafat tuh lebih banyak ilmu yang mempelajari tentang humanisme kita sendiri loh. Gitu. Ada ternyata banyak alasan kenapa kita bisa hidup, kenapa kita bisa bersosialisasi seperti A, B, C. Dari itu menurut aku sangat menarik rasa kepo aku gitu. Semakin aku berdua, semakin banyak juga yang aku deketin. Itu kamu sesuai sama yang
kamu pengen nggak nanti ke depannya kayak jurusan kamu ke depannya nanti atau kuliah gitu kamu mau ada jurusan ke situ nggak? Selain dia sih iya, karena aku juga mau masuk fakultas hukum ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari bidangnya, ini lebih ke psikolog mungkin ya. Ya benar. Cuman kan masih bisa lah dengan fakultas hukum pahamnya. Kamu sekiranya mau di universitas mana? Jakun lah. Aku mau nanya nih, kan kamu suka berbagi orang nih. Dulu kita masih SMA kan, memakai kurikulum merdeka yang kita harus milih-milih mata pelajaran. Nah, kira-kira kamu ini mata pelajarannya apa? Aku IPS semua, tapi aku mau ngambil ekonomi, akademi informatika. Kenapa tuh kok beda? Jujur ya, aku tuh paling tidak suka menghitung. Karena kan tadi minat aku kan intinya tuh dari humanismenya kan. Oh, iya. Jadi lebih suka yang sosial aja. Makanya aku ngambil ekonomi, lebih ngambil informatika. Kalau informatika kan berbeda ya sampai kapanpun. Kalau dari yang udah sedikit, ketika ada seseorang ini teman Aulia siapa yang ingin melakukan riset tentang Aulia ini gimana? Apakah Aulia terbuka? Saya sih senang karena jujur aku sendiri aja itu rasanya bisa terbuka tentang selama ini aku tuh pernah dibully verbal gitu. Dan tapi aku menjadi itu sama orang yang riset itu untuk menjaga rahasia ini supaya orang itu tuh nggak merasa gitu kalau dia itu dulu pernah melakukan hal itu sama aku gitu. Nah, kamu pernah ngerasain pembulian verbal ya? Terus kamu pernah ngerasain pembulian yang secara fisik? Nggak pernah sih menurut aku. Terus kalau kamu pembulian verbal itu kayak gimana sih juga? Ya apa jelasnya kan ceritanya kan dulu Pak Martina datang ke kelas aku nanya sama aku, Aulia kamu sholat enggak? Aku bilang iya Pak, saya mau sholatnya di kelas aja, saya kan nggak mungkin sholat di masjid Baitul Ilmi di lantai 2. Nah pas pada saat itu sayangnya pas aku ngomong gitu aku lupa nggak bawa sejadah sama mukena. Nah pada saat itu juga pas Pak Martono pergi dari ruangan kelas aku, pas sudah azan zuhur selesai tuh, nah temen aku tuh bilang, salah satu dari temen aku, katanya tadi mau sholat bilangnya sama Pak Martono, tapi kenapa nggak jadi sholat gitu. Dan itu ngomongnya kenceng banget sampai kayak menyakiti hati aku gitu. Terus pas dia ngomong tuh kamu ada juga tuh? Enggak aku ladenin, aku diemin aja. Kata ibu udah nggak usah ditanggapin, anggap aja itu kayak kaset rusak katanya. Iya, untuk Azharanya sendiri nih, pendapat kamu, kan tadi Aulia bilang tuh kalau ada apa namanya verbal ya, secara verbal. Nah, kamu pernah nggak sih melihat orang lain gitu kayak gitu ke Aulia? Pernah nggak sih kamu? Kalau sepengamatan aku sejauh ini sih nggak ada ya yang melakukan pembulian kayak gitu, apalagi ngeledek-ngeledekin. Justru teman-teman tuh aware banget sama Aulia dan juga terbuka gitu. Aulia sendiri juga terbuka kan. Dan yang aku lihat sih waktu kelas 10 kan Aulia sering banget nih barengan sama Anissa. Tapi di kelas 11 ini ternyata Aulia gak cuma sama Anissa, sama Kela juga, Cantika dan yang lain. Jadi menurut aku untuk lingkungannya sendiri udah cukup sehat gitu. Untuk kalian berduanya ya Aulia, ada nggak sih dampak pemilihan opsi ini bagi keduanya? Dampak buat keduanya gitu, dampak buat kamu, dampak buat Aulia juga. Ya kalau menurut aku sih ada ya. Jadi teman-teman aku tuh semuanya bisa jauh lebih tahu tentang aku gitu. Kenapa sih alasan aku tuh nggak bisa ngeliat? Jadi mereka itu nggak kayak cuma mengira-ngira oh mataku ini butanya itu karena buram, padahal sebenarnya aslinya bukan. Dan itu beritanya bisa langsung tersebar dari Oksi yang tadi sudah Azhara teliti, sudah Azhara teliti gitu dengan baik, dan sampai akhirnya semuanya itu pada tahu gitu tentang cerita aku yang sebenarnya, kenapa aku ini nggak bisa melihat gitu. Ya, sebenarnya diadakannya podcast ini juga biar teman-temannya orang lain juga tahu, bukan hanya dari Aulia ke salah satu temennya gitu, terus teman-temannya kasih tahu ke orang lain. Dengan adanya podcast ini kan orang lain bisa tahu ya kan, bisa kehidupannya, ya bisa tahu lebih dalam lagi tentang Aulia tanpa ya mendiskriminasi. Iya, tanpa menanya langsung. Di sini juga bisa langsung ini ya kan.
bisa tahu tentang kehidupannya, backgroundnya si Aulia, ceritanya Aulia ya kan. Ya untuk pendapat kamu tentang apa ya? Bukan cita-cita kamu deh, cita-cita kamu apa buat kedepannya? Dari bukan buat Zahra. Buat Zahra, cita-cita kamu apa sih? Kan kamu kan pilih kayak lomba opsi gitu ya. Jurusan yang kamu mau kan ilmu hukum. Iya, jurusan kamu yang kamu mau itu hukum. Nah, cita-cita kamu apa sih? Pekerjaan itu. Pekerjaan apa ini kan? Oke, aku sih pengen banget kerja di Kejaksaan Agung ya. Cuman target utamanya pengen jadi hakim. Oke. Mau aku apa tuh? Itu kita bahas. Oke. Aku mau nanya kan kamu masuk opsi dong. Pasti kayak berharap banget kayak bisa masuk ke final lah. Kamu berharap banget itu apa? Berharap banget sih, tentunya selain untuk bekal aku juga di SNBP, aku tuh mau orang-orang tuh membuka pandangan stigma baru tentang inklusivitas. Biar orang lain tahu ya. Iya, biar orang lain juga lebih menghargai teman-teman kita yang lainnya dan mereka tuh setara loh dengan kita. Oke. Ya, menurut kalian pesan atau nasihat apa yang kalian buat yang untuk orang lain gitu, teman-teman kita tahu di SMA ini. Dari Azhara dulu deh boleh. Oke, dari aku pribadi ya, melakukan penelitian ini tuh justru membuka stigma aku dulu. Aku awalnya mikir kayak mungkin teman-teman yang lain cuek dengan teman-teman kita yang PNBK, tapi kenyataannya mereka tuh jauh lebih aware tentang keadaan kita. Cuman mungkin harus lebih ditingkatkan kepekaannya gitu. Cuman kita juga nggak bisa memaksakan seseorang harus peka kan. Iya, betul. Balik lagi ke konsennya mereka masing-masing gitu. Dan juga aku mau menekan di pesan aku bahwasanya kita tuh setara loh teman-teman, kita tuh gak ada yang berbeda dan mereka yang berbeda itu juga gak diminta untuk hal seperti itu. Semua itu punya porsinya masing-masing dan tugas kita hanyalah untuk menghargai dan memberi ruang untuk mereka yang membutuhkan. Untuk kamu ya apa? Untuk aku sih ya aku saat ini pesan yang paling penting sih pembulian yang dulu pernah aku rasain sih ya itu nggak perlu untuk aku rasakan lagi. Dan menurut pesan yang aku ambil itu ya alhamdulillahnya sekarang ini aku sudah mendapatkan lebih banyak lagi teman daripada dulu waktu aku kelas 10, dan dulu itu aku belum terbuka banget untuk bergaul sama teman-teman yang lain. Ya kalau menurut kamu ya, untuk pesan dan kesan teman-teman di belakang yang memiliki keterbatasan nih gimana ya? Ya kalau menurut aku sih untuk teman-teman penyandang disabilitas di luar sana ya kalian jangan pernah patah semangat dan pantang menyerah untuk terus berusaha dan untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Ya paling maksimal ya sampai kerja gitu. Jangan sampai jadi pengangguran. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin harapan kami ke depannya podcast ini bisa lebih bermanfaat lagi buat kalian ya kan. Dan untuk para orang-orang jadi lebih tahu gitu baik keseharian orang tunanetra gitu dan gimana pandangan mereka. Oke. Sampai ketemu lagi di next time Talk to Now. See you.